Nah, di video kali ini kita akan bahas satu set soal penalaran matematika. Ya, ini diambil dari TOBK, salah satu bimbel yang terbaru. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe dulu, dan untuk yang perlu modulnya bisa diunduh di link yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Langsung aja kita mulai. Untuk teks pertama ini buat soal nomor 1 sampai 4. Ceritanya gini, Pak Budi, Pak Dendi, dan Pak Latif ini adalah 3 orang peternak ayam petelur ya. Telur ayam dari peternakan milik Pak Budi, Pak Dendi, dan Pak Latif itu diambil oleh seorang pengepul secara berurutan setiap 3 hari sekali, 4 hari sekali, bentar ya, sama 6 hari sekali. Nah, pengambilan telur dari setiap peternakan untuk pertama kalinya dilakukan secara bersamaan pada tanggal 1 Januari 2026 ya. Ini jadi kita petain dulu aja. Yang pertama buat Pak Budi, terus Pak Dendi ya, Pak Latif. Ini kan setiap 3 hari sekali. Nah, udah gitu pengambilan telurnya buat pertama kalinya itu tanggal 1 Januari ya. Ini 3 hari sekali. Kalau Pak Dendi 4 hari sekali. Kalau Pak Latif 6 hari sekali. Terus pada setiap pengambilan banyak telur dapat diambil dari peternakan Pak Budi, Pak Dendi, Pak Latif berturut-turut. Ini adalah 200, ini punya Pak Budi, 150 punya Pak Dendi, dan 180 punya Pak Latif ya. Jadi di sini sekali ambil ya 200. Kalau Pak Budi, kalau Pak Dendi berapa tuh? 150 ya. Kalau Pak Latif 180. Nah, soal nomor 1, pengambilan telur ayam secara bersamaan dari peternakan milik Pak Budi, Pak Dendi, dan Pak Latif untuk yang ketiga kalinya ini dilakukan pada tanggal berapa? Nah, kan ngambil pertama kali itu tanggal 1 ya. Ini saya daftarin dulu aja, Pak Budi, Pak Dendi, sama Pak Latif. Pak Budi tadi ambil pertama tanggal 1, Pak Dendi juga tanggal 1 Januari ini 2026 ya. Nah, terus kalau Pak Budi kan 3 hari sekali, berarti ini tambah 3 nih. 1 tambah 3 itu kan 4. Terus 7. Terus 10 gitu ya. Terus berapa lagi nih? 13. Tambah 3 lagi. Tambah 3 lagi berarti 16 ya. Ini 19. Ini 22. Ini 25 gini ya. Ini 28 ya. Saya daftarin aja ya. Pokoknya ini 3 hari sekali. Gitu. Ya, jedanya 3 hari. Kalau misalnya Pak Dendi itu 4 hari sekali, berarti udah tanggal 1 teh tanggal 5, tanggal 9. Tanggal berapa lagi nih? 13. Terus 17 ya. Terus tanggal berapa lagi? 21, 25 itu ya. Terus 29. Nah, kalau masuk sana udah Februari ya. Ini kalau saya daftarin sampai Februari aja. Atau sampai Januari akhir, ini tanggal 31 nih berhentinya. Nah, ini tuh tanggal 4 gitu ya. Tanggal 4. 4 hari sekali. Sorry, bedanya nih selisihnya 4 hari sekali. Atau mau pakai KPK FPB juga ya sama aja. Kalau dihitung KPK-nya kan 12 tuh. 12 kali 3 dihitungnya gitu. Ya. Ketiga kalinya 12 kali 2 ya, berarti berapa tuh? 24 hari setelah tanggal 1 ya udah tahu kita tanggal 25 ya. Tapi ya udah, ini mau buat ngedaftarin aja supaya kelihatan gitu ya. Kalau Pak Latif 6 hari sekali itu berarti awalnya tanggal 1, terus keduanya tanggal 7, terus tanggal 13 gitu ya. Tanggal 20, tanggal tambah 6 ya. Tanggal 19 nih, tanggal 25 kan. Tuh. Ya. Ini 6 hari sekali. Tuh. Jedanya 6 hari sekali.
Ini mas sengaja saya daftarin supaya kelihatan. Ya, tapi kalau misalnya mau cepat ya nanti ya kita pakai KPK FPB aja. Nah, sekarang kalau ketiga kalinya. Jadi biar ngeh nih, pertama kali diambil bareng-bareng. Itu tanggal 1. Kalau misalnya ketiga kalinya tanggal berapa? Ini kan tanggal 1 nih. Secara bersamaan. Terus udah gitu tanggal berapa lagi? Tanggal 13 nih. Ya. Terus tanggal berapa lagi? Tanggal 25 kan? Ya udah jelas ini pasti jawabannya. Ini jawabannya tuh tanggal 25 ya. 25 Januari 2026. Jadi soal nomor 1 ini jawabannya yang B. Nah, kalau kita mau pakai KPK di sini. Ini kan 3, 4 sama 6 tuh KPK-nya berapa? Dari 3, 4 sama 6. 12 kan? Nah, pengambilan pertama kali itu tanggal 1. Nah, kalau ketiga kalinya berarti ditambah 12 kali 2. Tanggal 1 ditambah 2 kali 12. 24 tambah 1, 25. Cuman kan kalau misalnya saya langsung bikin kayak gini, bisa nggak kebayang gitu ya. Maksudnya ngambil bersama-sama untuk ketiga kali itu kayak gimana? Ya udah saya daftarin aja sih tanggal-tanggalnya gitu. Jelas ya? Nah, soal nomor 2, selama bulan Januari 2026, berapa hari pengepul hanya datang mengambil telur ke peternakan Pak Dendi aja? Nah, ya udah berarti kita lihat aja di sini ya, daftar tanggal-tanggalnya. Ke peternakan Pak Dendi aja, jadi ya nggak punya irisan sama yang lain di sini. Coba kita lihat ya, Pak Dendi ini tanggal 1 teh ada nih bareng nih sama Budi dan Pak Latif gitu ya. Tanggal 5 enggak ya, dia sendiri kan. 1, ini tanggal 5. Terus tanggal berapa lagi? Tanggal 9 nggak ada teman ya. Tanggal 13 mah ada temannya kan nih, bareng-bareng diambilnya. Kalau tanggal 17, nah 17 cuma Pak Dendi aja nih. Terus tanggal 21 juga dia sendiri ya. Nah, kalau 25 dia bareng-bareng diambilnya tuh. Nah, 29 dia sendiri. Ini berapa hari nih yang warna kuning tuh? Cuman datang ke peternakan Pak Dendi aja dia bilang. Berarti kalau ke peternakan Pak Budi sama Pak Latif nggak boleh. Jadi di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 hari nih. Ya. Ini hitung tanggal ini ya. Nah, 5 hari. Jadi jawaban yang tepat ini yang C ya. Soal yang ketiga. Nah, banyak telur ayam yang diperoleh yang telah diambil oleh pengepul dari peternakan milik Pak Budi, Pak Dendi, dan Pak Latif dari awal pengambilan sampai tanggal 10 Januari ya. Nah, coba kita lihat aja ya, ini data-datanya kita butuh nih. Ini saya copy ya. Ntar saya copy ini dulu deh. Si tanggal-tanggalnya ya. Terus yang ini nih. Nah, ada berapa banyak sih telur ayam yang diambil oleh pengepul dari peternakan Pak Budi, Pak Dendi, sama Pak Latif dari awal pengambilan sampai dengan tanggal 10 Januari. Nah, sampai tanggal 10 Januari berarti kalau Pak Budi ya, di sini ada berapa hari nih? 1, 2, 3, 4. Berarti Pak Budi teh 4 hari. Ya kan, 4 kali ngambil maksudnya. Ya kan? Sekali ngambil teh 200. Berarti sini 4 dikali 200. Ini 800 telur. Terus kalau Pak Dendi sampai tanggal 10. Ini 1, tanggal 5, tanggal 9 gitu ya. 3 hari, berarti 3 dikali 150. Nah, ini 450. Kalau Pak Latif tanggal 1 sama tanggal 7 aja ya. Berarti 2 kali 180. Nah, ini jumlahin semua nih. 360. Nah, kalau saya ngejumlahinnya, lihatnya gimana? Nah, itu teh kan buntutnya 0. Nah, ini 5 sama 6 teh kalau ditambahin teh kan 11. Ya enggak? Ya udah aja cari yang buntutnya 10 gitu. 1 sama 0. Udah pasti jawabannya 16, 10. Kalau nggak percaya coba hitung aja nanti ya. Jadi totalnya sampai tanggal 10 Januari itu ada 1610 ya. Nah, lanjut lagi. Semua telur yang sudah diambil sampai dengan tanggal 10 Januari telah terjual ke konsumen. Jika rata-rata berat sebutir telur itu 60 gram,
dan telur dijual dengan harga 30.000 per kilogram, maka pendapatan semua telur dari penjualan semua telur tersebut berapa? Nah, jadi menghitung total pendapatan ya. Itu tadi ada berapa telur totalnya? Kita udah ngitung kan sampai tanggal 10 Januari itu ada 1610 telur nih. Ya. Ya udah 1610. Satu telurnya teh 60 gram, berarti kali 60. Gitu ya. Nah, ini masih dalam satuan gram nih, supaya jadiin kilo, kita bagi 1000. Nah, terakhir baru dikaliin sama 30.000. Nah, itu teh kan angkanya teh mirip-mirip ya kalau saya mah lihat buntutnya. Ini 3-nya buang nih, bisa dicoret. Gitu ya. Nah, lihat buntutnya. Nah, ini 3 kali 6 itu 18. 18 kali 1 itu teh 8 buntutnya. Cari yang angka pojoknya 8. 000-nya mah udah nggak usah dianggap dulu. Berapa nih? Wah, ini kalau nggak 2898, 2828. Nah, ini mah ini harus dikotret ya kalau kayak gitu. Ya. Soalnya mirip-mirip. Ya udah, coba nggak apa-apa dikotret dulu ya. Jadi berapa tuh? 1610 dikali 18 berarti ya. Jadi ya ini kalau kita hitung sih pendapatannya 2898 ribu gitu ya. Ya mau nggak mau ini harus dihitung kita. Soalnya kalau nggak AE itu jawabannya. Jadi jawabannya yang tepat di sini yang E ya. Tapi ya udahlah, kalau kayak gini udah ngereduksi pilihan, jadi nggak terlalu susah juga kan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada teks yang kedua buat soal nomor 5 sampai nomor 8. Nah, ini terdapat dua anak tangga yang saling berhadapan kiri dan kanan gitu ya. Kiri dan kanan. Jadi ya pada setiap anak tangga itu jumlah bola merah. Sorry. Ini kan dua anak tangga masing-masing saling berhadapan. Coba bentar. Saya gambar aja ya, kurang lebih gimana. Ini anak tangga 1, ini anak tangga 2 gitu ya. Terus ini anak tangganya misalnya gini ya. Pokoknya ini ada 20 anak tangga aja. 1, 2, 3 gitu. 4. Ya sampai 20 gitu ya. Ini pokoknya totalnya 20 anak tangga segini. Ya. Ini segini tuh 20 anak tangga. Terus apa lagi yang dikasih tahu? Pada setiap anak tangga diletakkan satu kotak. Oke. 20 anak tangga. Terus kotak pada tangga kiri itu tadi diisi sama bola merah. Berarti di sebelah sini diisi sama bola merah nih. Terus sedangkan kotak pada tangga sebelah kanan itu diisi bola kuning. Saya tulis saja kuning pakai warna biru deh ya. Kuning. Nah, pada setiap anak tangga KN jumlah bola merah pada kotak di kiri tangga, di tangga kiri sama dengan jumlah bola kuning pada kotak. Ini harusnya kotak ya, bukan katak. Pada kotak di tangga kanan. Nah, banyak bola pada setiap anak tangga KN mengikuti satu pola bilangan dengan banyak bola pada 5 kotak anak tangga berturut-turut. 2, 3, 6, 11, 18. Jadi di sini yang merah ya isinya 2. Terus di sini 3 gitu ya. Ini kan. Di sini 6. Di sini 11 gitu ya. Ini sampai 20, cuman masa saya gambarin sampai 20-20-nya ya. Ini 18 gitu ya. Nah, sekarang di sebelah sini juga sama berarti isinya 2. Terus di sini 3. Ya, ntar. Saya gambar sampai 5 anak tangga pertama aja ya. 2, 3, 6, 11, 18 gitu ya. Ini 3, 6, 11, 18 gitu. Terus oke, ini pada 5 kotak anak tangga pertama berturut-turut. Ya kan? Tuh banyak bola pada setiap anak tangga KN mengikuti
pola bilangan dengan banyak bola pada 5 kotak anak tangga pertama berturut-turut. Oke, ini udah cocoknya kayak gini. Nah, sekarang coba lihat, Bra. Rumus yang menyatakan banyaknya bola merah pada anak tangga ke N gimana? Nah, anak tangga ke N berarti gini aja. Coba. Ini kan anak tangga. Kalau N-nya 1 aja. Kalau N-nya 1. Berarti banyak bolanya berapa biji tuh? Itu tuh 2. Kalau N-nya 2. Kalau N-nya 2 berapa? 3 ya. Kalau N-nya 3. Kalau N-nya 3. Itu teh 6. Kalau N-nya 4. Itu 11. Kalau N-nya 5, 18. Udah, jadi coba-coba kepilihan N-nya kita gonta-ganti gitu sih pilihannya ya. Jangan pakai 1, kalau pakai 1 mah semua benar tuh. 1 tambah 1, 3 kurang 1 gitu ya. Saya pakai berapa nih? Coba ya saya masukin pakai 4 aja. Nih, saya masukin pakai angka 4 nih. Jadi si huruf N di pilihan saya ganti sama 4 nih. Ini semua huruf N-nya saya ganti sama 4. Gitu. Coba lihat ya, opsi A nih. Opsi A. Itu teh 4 tambah 1. Ini anak-anak tangga keempat ya. Harusnya kalau dia benar, itu tuh jawabannya 11. Yang jawabannya bukan 11 udah salah aja. Udah biar gampang gitu. Jadi ini 4 tambah 1, ini teh 5. Sementara kan yang benar jawabannya tuh 11. Dia nggak sama-sama 11 kan. Jadi udah jelas opsi A nggak mungkin. Nah, opsi B. 3 kali 4 itu tuh 12 kurang 1. Ini sama dengan 11. Ini masih mungkin ya. Kalau masih mungkin, berarti coba lagi yang ke 5 ya. Kalau N-nya 5 aja. Berarti kalau dia benar, jawabannya kudunya 18. 3 kali 5 itu tuh 15. 15 kurang 1, 14. Nah, 14 itu nggak sama dengan 18. Udah aja coret ya. Terus, yang C. N kuadrat tambah N. Kita masukin N yang 4 aja udah 16 tambah 4 kan. Udah 20. Dia nggak sama dengan 11. Udah jelas coret. Kalau yang D. N kuadrat min 2N plus 3. Berarti N-nya kita ganti 4 ya. 4 kuadratnya 16 dikurangin 8 tambah 3. Ini 11, oke. Masukin N-nya 5. 25 dikurangin 2 kali 5 teh 10. 15 tambah 3, 18. Saya udah yakin dengan saya nyoba 2 ini cocok aja. Pasti yang N1, 2, 3-nya cocok gitu jawabannya. Sok masukin N-nya 1 ke sini. Ya, yang saya kuningin nih, lihat. 1 kurang 2 min 1 tambah 3. 2 kan cocok. N-nya 2, 4. 4 kurang 4, 0. Tambah 3, 3. Udah pasti jawabannya tuh yang D gitu. Jadi saya coba-coba aja ya. Kan waktunya terbatas. Jadi N kuadrat dikurangi 2N tambah 3. Jadi buat soal nomor 5 itu jawaban yang tepat itu yang D ya. Nah, sekarang kita lihat soal yang ke-6. Jumlah bola merah dan kuning pada anak tangga ke-20. Ini saya copy lagi aja ya informasinya di sini. Ini kayak gini. Terus jumlah bola merah dan kuning pada anak tangga ke-20. Ini tadi kan rumusnya kita udah dapet nih. N kuadrat dikurangi 2N tambah 3 ya. Si rumusnya. Untuk menentukan jumlah bola pada salah satu sisi tangga. Ya di tangga sisi kiri atau sisi kanan tes kan jumlahnya sama. Kalau jumlahnya sama ya berarti kita pakai rumus yang sama. Ya. Jumlah bola merah dan kuning pada anak tangga ke-20. Ya udah aja berarti kan ini kan di salah satu sisi ya. Ini rumusnya nih. Berarti yang di sisi sebelah kanan, di mana kotak pada tangga kanan ini diisi sama bola kuning, dia juga bakal ngikutin pakai rumus yang ini gitu. Ya, yang N kuadrat dikurangi 2N tambah 3. Jadi biar gampang saya langsung aja. Ya, jadi jumlah bola merah sama bola kuning. Saya tulisnya banyak bola. Banyak bola total ini sama dengan 2 dikaliin itu
N pangkat 2 dikurangi 2N tambah 3. Nah kan yang ditanya tuh pada anak tangga ke-20. Anak tangga ke-20 ya si huruf N-nya kita ganti aja sama 20 gitu ya. Jadi gimana nih? Sama dengan 2 dikali 20 pangkat 2 kan 400. Dikurangi 40 tambah 3. Nah lihat, 400 kurangi 40 360. Tambah 3, 2 kali 3, 6, 3. 3 kali 2 buntutnya 6. Cari yang buntutnya 6. Nah udah pasti 726 jawabannya ya. Jadi ini jawabannya 726. Jadi buat soal nomor 6, ini opsi yang tepatnya itu adalah yang B ya. Terus kita cek satu-satu lagi pernyataan pada teks berikut ini ya. Di sini kita nentuin pernyataan. Rumus yang dipakai masih sama, jadi ini saya kopas aja. Nah, coba tentuin mana benar mana salah. Banyak bola kuning pada anak tangga ke-8 itu adalah 50. Bola kuning ya, bola kuning doang. Kalau bola kuning doang ya berarti kita ganti N-nya sama 8. Cuman di salah satu sisi aja, nggak perlu dikali 2. Ya, jadi banyak bola kuning, saya tulis aja kuning. Itu T sama dengan N pangkat 2, berarti 8 pangkat 2 dikurangin 2 kali 8 T kan 16 tambah 3. BTW 8 pangkat 2 T 64. Kurangin 16, 48 tambah 3, 51. Ini bukan 50 ya. Jadi ini salah. Terus yang kedua, jumlah bola merah pada anak tangga ke-5 sampai ke-7. Bola merah ya. Pada anak tangga ke-5 sampai ke-7. Berarti kalau anak tangganya anak tangga ke-5, bola merah ya, kita masukin aja N-nya 5 di sini. Jadi itu berapa nih? 25 dikurangin 2 kali 5 itu kan 10 tambah 3. Ini semua huruf N-nya kita ganti 5 gitu. 15 tambah 3 ini 18. Anak tangga ke-6 6 kuadratnya 36 dikurangin 2 kali 6 12 tambah 3 24 tambah 3 ini 27. Terus anak tangga ke-7 ini teh 49 dikurangin 14 tambah 3 25 tambah 3 35 tambah 3 38. Nah ini saya jumlahin semua. 7 tambah 8 5 5 tambah 8 3 buntutnya 6 tambah 6 tambah 2 8 83 bola ya. Aduh ini 83 bola. Bola. Benar gak? Nah ini benar ya. Terus selisih banyak bola kuning pada anak tangga ke-10 dengan bola merah pada anak tangga ke-7. Bola kuning pada anak tangga ke-10. Berarti kalau misalnya kuning, itu anak tangga ke-10, N-nya kita ganti sama 10. Jadi 100 dikurangi 20 tambah 3 sama dengan 83. Nah kalau anak tangga ke-7, bola merah pada anak tangga ke-7 berapa tuh? Merah pada anak tangga ke-7 kan kita udah ngitung. Itu teh 38 kan. Nah ini kurangin aja. Kurangin. Jadi 83 kurang 38. Tar. Ya 45 bola ya. Jadi benar salah tuh. Benar ya. Jadi urutan jawabannya di sini SBB ya, salah. Benar-benar. Nah, terus ini saya copy lagi. Nah, soal yang ke-8 dibentuk sebuah barisan bilangan baru dari jumlah bola pada anak tangga kiri dan kanan. Nah, suku pertama barisan baru ini diperoleh dari jumlah bola anak tangga pertama kiri, dan anak tangga ke-20 kanan. Jadi gini barisan barunya teh ya.
anak tangga pertama kiri tambah kanan. Maksudnya kalau kiri tambah kanan tuh gimana sih? Di tengah kiri tuh sukunya suku pertama gitu ya, U1. Di kanan berapa? Suku ke-20 gitu kan. Terus suku kedua diperoleh dari jumlah bola pada anak tangga kedua kiri dan anak tangga ke-19 kanan. Oh iya, gini maksudnya. Ini U2 ditambah U19 gitu ya. Jadi yang ininya mah nambahin, yang ininya mah ngurangin. Nah kalau suku ketiga gimana, Cik? Ini U3 tambah U3 ditambah berapa? U18. Dan seterusnya gitu ya. Nah pertanyaannya selisih suku ke-9. Ini kan suku pertama. Ya ini suku 1 nih jadinya. Suku 1. Ini suku 2. Ya. Ini suku ketiga. Ya kalau suku ketiga. Nah sekarang kalau misalnya saya terusin ya. Sampai suku ke-9. Lihat gerasi polanya. Lihat polanya dari mana? Dari si indeksnya nih. Lihat, ini kalau kita jumlahin teh 21 semua si indeksnya. Jadi kalau suku ke-9 gimana nih? Ini pasti U9 ditambah supaya jadi 21, ini kudu U21. Nah, sekarang kalau suku ke-12 ya, suku ke-12 berarti yang di sebelah kiri teh U12. Kok ini U21? Maaf. Ini U12. U12. 12 yang ada di kepala saya ya. Ini U12 ditambah U9 gitu. Ya. Tambah U9. Nah, ini teh kan sama ya nggak? Si 2 ini teh sama nih. Ya ini saya kurangin aja. U9 kurang U9 habis. U12 kurang U12 habis. Yang ditanya teh kan selisihnya. Selisih suku ke-9 dan suku ke-12. Ya udah aja, berarti nanti di sini selisihnya sama dengan 0. Ya jadi jawaban yang tepat buat soal nomor 8 itu yang A. Jelas ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Adit dan Siska ini sedang melakukan satu permainan matematika gitu ya. Telah ditentukan satu fungsi di sini fx sama dengan x kuadrat tambah 8x min 9 per x plus 3. Mereka akan menyebutkan bilangan asli x secara bergantian. Berarti x-nya ini bilangan asli ya. Dan harus berbeda satu sama lain. Sehingga membuat nilai fx itu merupakan bilangan bulat. Jadi kayak gini nih. Maksud si soalnya mah fx ini tuh sama dengan x kuadrat ditambah 8x kurangi 9 dibagi x plus 3. Si input x-nya teh bilangan asli. Ya. Nah, bilangan asli berarti dimulai dari 1 atuh. Ya enggak? Input x-nya tar ya. Berarti oke, x-nya bilangan asli secara bergantian dan harus berbeda satu sama lain sehingga nilai fx-nya bilangan bulat. Tar. Ini kalau bilangan asli teh berarti kan si x-nya teh ya. Itu teh dimulai dari berapa aja tuh? 1, 2, 3. Ya nggak terbatas, banyak pisan atuh ini. Sebentar ya. Saya pahamin dulu maksudnya soalnya. Fx-nya itu teh kudu bulat kalau kita masukin bilangan asli. Oke. Ini kita baca paragraf yang pertama dulu ya. Dan harus berbeda satu sama lain sehingga membuat nilai fx merupakan bilangan bulat. Nah, permainan dimulai dari babak pertama di mana masing-masing akan menyebutkan satu bilangan asli x. Jika kedua pemain menyebutkan bilangan yang benar, kalau bilangannya benar, maka permainan berlanjut ke babak kedua. Dan seterusnya, yaitu dengan mengulang kembali permainan seperti pada babak pertama. Nah, bilangan yang sudah disebutkan
pada babak sebelumnya tidak boleh disebutkan kembali pada babak-babak selanjutnya. Permainan ini berakhir katanya ketika kedua pemain menyebutkan bilangan yang salah. Ya, permainan dianggap imbang atau ketika satu pemain menyebutkan bilangan yang benar sementara lawannya salah. Pokoknya ada yang salah, salah satu aja. Salah satu ada yang salah, ya udah beres permainannya ya. Nah, pemain yang menyebutkan bilangan lebih dulu akan ditentukan melalui undian. Intinya masih permainan ini berakhir kalau misalnya ada salah satu yang salah gitu ya. Jadi kayak main tebak-tebakan lah. Begitu salah udah kalah gitu, langsung game over ya. Ntar, ini pertanyaan pada soal nomor 9. Banyak bilangan X yang bernilai benar untuk permainan ini. Ya, maksudnya si X itu bilangan asli. Ini teh kayak gini ya. Coba ini kalau dia ini kan bilangan asli nih. Misalnya saya masukin F1 aja, saya uji dulu. Kalau F1 berapa tuh? Berarti X-nya kita ganti 1. 1 tambah 8 dikurangin 9 dibagi 1 tambah 3. 9 kurang 9 dibagi 4. Ini teh 0. Ya kan? Nah, ini masih masuk nih kalau 1. Kalau misalnya F2. Saya pengen lihat contohnya aja. 2 pangkat 2 teh kan 4 ditambah 16 tambah 9 dibagi 2 tambah 3. 20, 29 bagi 5. Ini kan sorry, ini kurangin 9 ya. Kurangin 9. 20 kurangin 9, ini teh 11. Dibagi 5. Nah, ini nggak bisa nih. Nah, ini salah nih. Ya. Nah, dia kalau misalnya bilangan aslinya disebutin 2 gitu ya. Ini salah. Nanti menghasilkan nilai fx bukan bilangan bulat gitu ya. Jadi untuk n-nya 2, ini tuh bukan bilangan bulat. Kalau yang ini mah bilangan bulat. Ya, ini bukan bilangan bulat, ini bilangan real. Kita coba lihat dulu ya. Berarti biar gampang sih fungsinya kita oprek aja. Soalnya ini teh bilangan aslinya teh bebas ya, nggak terbatas. Ya. Jadi, kita bagi aja ya si X kuadrat tambah 8X min 9-nya sama X plus 3. Gimana nih ya? Kita bagi dulu aja deh. Sama X plus 3. Jadi, X kuadrat tambah 8X min 9 saya bagi sama X plus 3. Nah, X kuadrat dibagi sama X, itu teh kan X ya. Ini X. Terus X kali X berarti X kuadrat ditambah 3X. Dikurangin. Jadi berapa nih? 5X kurangin 9. Nah, 5X dibagi X, itu teh plus 5. Nah, jadi itu 5X plus 5 kali 3, itu teh 15 kan ya? Minus 15. Gini kan, plus 15 dikurangin, ini jadi 5x kurang 5x habis, min 9 min 15 teh jadi minus 24. Nah, ini sisanya nih, ini teh sisa ya, sisa yang ini hasil bagi. Ntar, jadi si fx nya gimana nih biar gampang ya. Jadi fx itu sama dengan pembagi. Pembaginya berapa tuh? Pembaginya x plus 3 ya. X sama dengan pembagi itu berarti x plus 3 kali hasil bagi. Hasil baginya teh x plus 5 gitu ya. Tambah sisa minus 24 ya. Ini kalau kita bagi sama x plus 3 jadi berapa nih? Ini aja dulu ya. X plus 3 sama X plus 3-nya dicoret. Jadi, kita teh punya nanti si fx-nya gini. Fx-nya sama dengan
fx sama dengan, itu kita coret nih, si x plus 3-nya. Ini saya coret, ini saya coret ya. Jadi itu x plus 5 doang. Dikurangnya, ini hati-hati ya, yang 24-nya nggak boleh dicoret nih. Jadi, ini kan dipisahin sama tanda kurang. Sorry. Maaf. Berarti itu teh sisanya gini. Nah, ini sisanya nih. Si X-nya teh bilangan asli. Oh ya, gini. Kan kita udah punya nih nilai fx, fungsi fx-nya tuh kayak gini. Supaya si f itu jadi bilangan bulat, ngerti nggak? Ini teh kan bagian ini tuh sisa nih ya. Ini teh sisa nih. Kalau bilangan bulat, sisanya tuh harus berapa? Kudu 0. Nggak maksud saya baru nggak pas saya bagi gini. Kan bilangan bulat, itu teh sisanya harus 0. Nah, supaya sisanya 0, ya. Maksudnya ini harus bisa dibagi gitu. 24 per X plus 3 tuh bukan koma hasilnya. Ngerti nggak? Kalau bilangan bulat misalnya 5 dibagi 5 gitu ya. 5 bagi 5 itu kan modnya mod 0. Jadi maksud saya supaya dia bilangan bulat. Nah, yang bagian bawah ini si X plus 3-nya ini teh kudu faktor dari 24. Ya. Ini harus faktor dari 24. Enggak maksudnya. Ya kalau misalnya 24 saya bagi 7 aja. Ya nggak bulat gitu ya. Tapi kalau misalnya X plus 3-nya faktor positif dari 24, ya. Jadi saya tulis ya di sini ya. X plus 3 ini teh kudu faktor dari 24. Faktor dari 24. Coba faktor dari 24, si 24-nya bisa dibagi sama berapa aja? Sama 1, sama 2, sama 3, 4, 6, 8, 12, sama 24. Iya, jadi terbatas kan? Nah, terus ini kan X plus 3 bisa dibagi sama itu. Nah, kalau misalnya 24 bagi 1 kan ya udah ini mah bulat ya. Oke. Terus si X-nya kan bilangan asli tadi. Bilangan asli. Kalau bilangan asli berarti X-nya lebih dari sama dengan 1. Coba ya. Kalau X plus 3 sama dengan 1. Ini berarti si X-nya berapa? Minus 2. Ya nggak? X plus 3 sama dengan 2. Jadi si pembaginya loh yang dilihat. Si pembaginya. 2 kurang 3 itu teh min 1 kan. Nah kalau X-nya itu X plus 3 sama dengan 3, X-nya 0. X-nya 0, X-nya minus 3. Tapi kalau X-nya minus 3 mah nggak boleh gitu ya. Nggak boleh kalau X-nya minus 3, berarti ini nggak boleh nih. 1, 2, 3 ini nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena si X-nya tuh kudu bilangan asli. Ini tuh bukan bilangan asli nih. Si nilai X yang ini. Minus 2, minus 1, sama minus 3. Apalagi minus 3, ini dibagi sama 0 gitu ya. Nah, sekarang kalau X-nya X plus 3 sama dengan 4. X plus 3 sama dengan 4. Berarti si X-nya berapa? Ini ribu ya soalnya ya. Ini X sama dengan 1. Terus X plus 3 sama dengan 6. X-nya 3. Kalau X plus 3 sama dengan 8. X-nya 5 gitu ya. Terus kalau X plus 3 sama dengan 12, X-nya 9. Nah ini saya cacah satu-satu aja lah. X plus 3 sama dengan 24, berapa nih si X-nya? 21. Jadi ada berapa kemungkinan nih? Yang boleh ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi banyaknya bilangan X yang bernilai benar untuk permainan ini nomor 9 teh ada 5. Bener gak sih ada 5? Ntar 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Ya bener 5 ya. Yang ini mah gak boleh gitu. Yang sebelah kiri. Jelas ya, ini jadi kudu kita bentuk dulu jadi kayak gini supaya nilai fx-nya bilangan bulat.
Kalau X plus 5 mah jelas kita masukin 1 plus 5 itu ya. 6 udah jelas pasti bilangan bulat. Nah, sekarang yang bikin dia bulat atau nggak bulat, nah si faktor sisa ini nih, faktor sisanya. Nah, kalau si 24-nya kita bisa bagi dengan satu bilangan yang menghasilkan mod 0, dia baru bulat. Kalau modnya bukan 0, ya dia nggak bulat gitu ya. Jadi di sini ada 5 bilangan deh. Saya tulis dulu ya. 5 bilangan. Nah, jadi jawaban yang tepat buat soal nomor 9 ini yang B. Ya. Saya lanjut lagi ke soal nomor 10. Nah, ini banyak babak maksimal yang dapat dimainkan pada permainan ini. Oke, banyak babak maksimal. Berarti berapa babak gitu istilahnya mah, ya. Berarti kita baca lagi informasi soalnya ya. Permainan ini dimulai di babak pertama, di mana masing-masing akan menyebutkan satu bilangan asli X. Nah, jika kedua pemain menyebutkan bilangan benar, kedua pemain menyebutkan bilangan yang benar, maka permainan berlanjut ke babak yang kedua gitu ya. Oke, berarti kan di sini teh angka-angka yang dibolehinnya ini ya. Saya copy dulu aja deh. Hati-hati ya, ini banyak babak yang ditanya bukan banyak angka. Ini tadinya saya mau langsung jawab 5 gitu, cuman pas saya ini banyak babak maksimal yang dapat dimainkan gitu. Jadi ini babak 1 gitu ya. Babak 1 menggunakan 2 angka benar gitu ya. Pakai 2 angka yang benar. Nih, kan pada babak pertama masing-masing pemain itu nyebutin satu bilangan asli. Kalau kedua pemain nyebutin bilangan yang benar, baru dilanjut ke babak kedua. Umpamanya si Adit nyebut X sama dengan 1, Siska 3 gitu ya. Ya kan, ini pakai 2 angka, sisanya berapa nih? Ini pakai 2 angka, sisa 3 angka kan. Terus babak kedua nih ya. Kalau mau lanjut babak kedua, berarti sama gitu ya, dia kudu pakai 2 angka lagi. Sisanya berapa tuh? Nah, sisanya cuma 1 angka gitu ya. Misalnya si Adit 5, nyebutin 5 gitu ya. Si Siska nyebutin 9. Nah, ini babak terakhir penentuan nih. Siapa yang menang? Nah, babak 3, ini kan cuma sisa 1 angka kan, 1 angka yang bisa bikin nilai fx-nya bulat. Ya nggak? Jadi otomatis di sini pasti kalau satu menang, satu lagi tuh bakal kalah, bakal mejus gitu ya. Kenapa bakal kalah? Ya kan satu bakal benar, satu bakal salah. Ya udah berakhirnya sampai ronde ketiga nih. Babak 1, babak 2, ya babak 3 gitu. Jadi total babaknya berapa biji nih? Banyak babak ya, bukan banyak angka. Bisa salah misinterpretasi di sini. Bisa salah atau misinterpretasi. Tadinya saya pikir banyak angka. Ini banyak babak maksimal, jawabannya B3 ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, jika pemenang dari permainan ini adalah Adit, maka banyaknya bilangan yang mungkin disebutkan oleh Adi dan Siska pada babak terakhir berturut-turut gimana? Ya, pemenang permainan ini adalah Adit. Bentar. Ini saya coba-coba aja ya dari pilihannya biar nggak ngaco gitu. Tadi kan si angka-angka yang mungkinnya ini ya. Saya copy lagi nih. Yang menang teh si Adit. Coba. Misal ya. Pemenangnya Adit. Berarti Adit nyebutin misalnya ya. Adit nyebutin 3. 3 teh benar. Siska benar. Nah, ini kedua permainan ya udah ini mah lanjut gitu ya. Nah, ini saya tandain ini lanjut. Nggak ada yang menang kan? Salah. Terus Adit 12. Nah, 12 nggak ada, justru si Adit ini mah dia yang kalah gitu ya. Ini salah nih. Terus Adit 20. Nah, si Aditnya salah. Pokoknya kalau misalnya si Adit menang, si Aditnya kudu bener gitu. Nah, sekarang lihat gerak ini si Aditnya 21. Nah, si Siskanya 11. Nah, si Siskanya kalah nih. Tuh. Kalah, saya kasih warna merah.
Intinya mah Adit menang. Adit menang tuh, kalau menang tuh artinya si bilangan yang disebut si Aditnya kudu ada di sini di himpunan ini gitu ya. Adit menang, Siska kalah gitu ya. Siskanya yang game over gitu. Coba kalau Aditnya 21, Siskanya 11. Nah, ini udah. Terus ini 24. Nah, 24 masih Aditnya kalah ya. Dua-duanya kalah, dua-duanya salah. Ya. Oke. Okay. Kalau misalnya kedua pemain menyebutkan bilangan yang salah, ini permainannya imbang. Ini tuh draw gitu ya. Ini imbang tuh draw. Ini lanjut, ini draw. 20 sama 14 juga draw juga ya. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Kalau ini mah Siska yang menang kan? Siska nggak ada angka 9 nggak di sini? Ada ya? Siska yang menang. Nah, yang bawah ini Adit yang menang, yang D itu. Ya. Jadi buat soal nomor 11 itu teh jawabannya yang D. Ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini saya kopas lagi aja. Siapa tahu kepake. Nah, Siska tidak mengetahui dengan pasti semua bilangan X yang bernilai benar. Jika di awal babak pertama Siska memilih angka dulu dan dia memutuskan memilih bilangan asli kurang dari 10, maka peluang pilihan angkanya benar itu berapa? Oh, peluang pilihan angkanya benar ya. Sebentar. Dia tidak mengetahui dengan pasti semua bilangan X yang bernilai benar, dan di awal babak pertama dia milih angka lebih dahulu, bilangan asli yang dipilihnya tuh kurang dari 10. Berarti si ruang sampelnya berapa aja nih? Ini ruang sampelnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan? Nah, coba yang sama di sini ada berapa nih? Peluang pilihan angkanya benar. Ini 1, ada 3, 5, 9. Ada 4 dari 9 bilangan. Ini udah peluangnya di sini sama dengan 4/9 gitu. Jelas ya? Jadi ini jawabannya peluangnya itu 4/9 ya. Nah, saya rapiin dulu. Nah, jadi ini opsi yang tepatnya itu yang C. Jelas ya? Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini Pak Diki memiliki lahan kosong dengan bentuk seperti pada gambar berikut ini. Ya, ini jadi bentuknya tuh jajar genjang sama persegi panjang. Nah, Pak Diki akan menanami lahan tersebut dengan cabai, tomat, dan sawi. Cabai, tomat, sawi. Dengan perbandingan luas berturut-turut 2:3:4. Ini saya gambar dulu aja ya. Ini saya gambar ini gini. Oh, itu tuh jajar genjang aja ya. Jajar genjang, cuman dia dipotong ada perseginya di situ. Ini kan. Nah, di sini ada perseginya. Nah, ini tuh rada gepeng si jajar genjangnya. Nah, di sini ada perseginya. Ya. Cuman ini dipotong. Tar ya. Ini saya potong dulu separoh. Segini deh. Saya potong. Set. Ini juga dipotong. Ya. Nah, ini taruh sini. Nah, gitulah. Ini lahannya kayak gini. Ini saya lengkapin dulu aja ya data-data yang ada pada soal. Jadi sebelum masuk ke soalnya, kita lengkapin dulu supaya jadi gampang di sini. Ya, ngerjain soal-soal di bawahnya. Ceritanya gini, cabai banding tomat banding sawi itu teh luasnya ya 2:3/4. Nah, yang ini teh kan 12. Oke. Ini 6. Ini 6. Nah, ini kan 8, lihat garis segitiga ini ya. Ini saya gambar sini ya. Nah, yang ini 8 nih. Ini jajar genjang kan? Katanya kalau yang ini 6,
Yang ini 6, yang ini kan kudu 6. Buat tahu sisi miringnya gimana? Triple Pitagoras, kudu tahu ya ini. Ya segitiga siku-siku ini nih. 6, 8, langsung aja. Nggak usah dikotret ulang. 6, 8 berapa tuh? 10 kan? Karena triple Pitagoras itu 10. Berarti ini tuh 10. Terus itu 12 sama 6. Nah ini 6-nya ada 3 biji ketang di sini ya. Nah ini 18 kan berarti bagian ini 18. Ini saya garisin aja gini ya. Oke. Terus. Yang ini berarti 10 juga, ada jajar genjang kan? Ya enggak? Nah, ini saya ke atasin dikit ya. Nah ini 10 juga. Ini enggak nyambung dikit lagi. Nah gitu ya. Ini 10 juga. Yang ini 6. Nah yang ditanya di sini tuh Pak Diki akan memagari lahan tersebut dengan menyisakan 2 meter. Nah kalau memagari lahan berarti yang dihitung apanya? Si kelilingnya yang dihitung ya. Menyisakan 2 meter pada salah satu sisi, kita nggak tahu di mana sisinya. Ya udah aja. Nanti dikurangin 2 ya. Jadi ini kalau kelilingnya berapa? Kelilingnya. Nah ini tambahin semua. 18 tambah 10 tambah 6-nya tuh ada 3 ya. Ntar, jadi 18 tambah 10 tambah 18 itu teh 36 tambah 10 46 ya. 46 ditambah 22 itu teh 68. Udah gitu untuk pintu 2 meter. Panjang pagar yang dibutuhkan berarti selisihnya ya, saya kurangin. Jadi 68 dikurangin 2 66. Ya udah nih panjang pagarnya 66. Panjang pagar di sini sama dengan 66. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini yang mana tuh? Yang B ya. Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini saya copy lagi aja ya. Pasti ini urusannya sama luas gerak di bagian bawah. Kita lihat aja ya. Nah, luas lahan yang digunakan untuk tanaman tomat dan sawi. Nah, ini berapa tuh luas jajar genjang dulu aja. Tadi teh kan alas jajar genjang. Saya cari luas total ya, luas lahan. Ini teh luas lahannya berarti luas jajar genjang ditambah luas bagian persegi panjang. Persegi panjangnya berapa tuh? 12 kali 6 ditambah ini teh 18 berarti teh tinggi ini. Tingginya teh 8 kan. Tambah 18 kali 8. Ntar. Ini berapa nih? 72 ini 80 tambah 4144. Kalau kita jumlahin 216. Yang ditanya luas lahan yang digunakan untuk tomat dan sawi. Nah itu teh si perbandingannya udah tahu kan? 2:3:4 ya. Nah berarti buat cabai dulu deh kita cari berapa nih. Cabai kan 2 ya. Udah aja cabai berarti 2. Per totalnya 5 tambah 4 9 ya. Nah 2/9 dikali 216. Berapa nih? Ini teh berarti 24. Cabai teh berarti luasnya 48. Ini aslinya ya, realnya. Ini 48. Nah kalau tomat berapa tuh? Tomat teh 3 ya. 3/9 dikali 216. Berarti tadi ini 24. 3 kali 24 nya 72. Terus kalau sawi itu teh 4/9
kali 216. Ini saya coret, ini 24. 24 dikali 4, ini teh 96. Jadi 48, ini 72. Ini kalau ditambahin 120, ini 96. Nah, oke, cocok ya. Yang ditanya luas lahan yang digunakan untuk menanam tomat dan sawi. Ya udah, tomat dan sawi berarti kita tambahin aja nih. Tomat 72, sawi 96. Ya. Jadi yang buntutnya 2 tambah 6, buntutnya 8 gitu. Ya, tomat tambah sawi kita tekan 72 tambah 96. Berarti 168 udah. Ini jawabannya. Jadi jawabannya ini teh yang A. Yang A ya. Terus buat soal nomor 15 sini ya. Nah, 1/4 bagian dari lahan yang telah ditanami sawi diubah menjadi tanaman tomat. Nah, ini saya ini dulu aja ya. Tadi kan kita udah tahu luasnya nih. 1/4 bagian dari lahan yang telah ditanami sawi diubah menjadi tomat. Ya, berarti ini yang diubah jadi tomat berapa nih sawi? Saya coba lihat ya, sawi yang diubah jadi tomat. Katanya 1/4 bagian. Jadi ini yang jadi tomat. Ini teh 1/4 bagian. Ini teh 1/4 kali 96. Ini sama dengan 24 gitu ya. Oke, sawi jadi tomat berarti si sawinya nanti kita kurangin 24 nih. Ya, ini kita kurangin 24 diubah jadi tomat. Yang tomatnya nambah 24. Ya. Si cabenya mah tetap gitu ya, tambah 0 dan nggak berubah jadi apa-apa. Jadi ini tuh cabenya tetap 48. Si tomatnya teh 24 tambah 72 96. Terus si sawinya 96 dikurangi 24 jadi 72 kan. Ya udah aja. Jadi di sini teh tinggal kita bandingin perbandingan luas yang ditanami cabai banding tomat banding sawi. Jadi 48 banding 96 banding 72. Nah, bagi 24 nih masing-masing. Ini bagi 24-nya 2 banding 4 banding 3. Ada nggak? 243 jawabannya. 243. Nah, itu tuh yang B ya. Terus ini soal nomor 16. Ini harusnya buat soal nomor 13 sampai 16 ya. Coba kita lihat ya di sini. Jika pada setiap sudut lahan ditanami pohon pepaya, jarak terjauh antara dua pohon itu gimana? Jarak terjauh antara dua pohon. Ya udah aja nih jarak terjauh mah berarti dari sini ujung ke ujung ya. Ini jarak terjauh nih. Tuh. Ini panjangnya berapa nih? Lihat. Ini ke bawah gitu. Ini kan segmen yang ini tuh panjangnya 6 ya. 6 tambah 8 berarti ini tuh 14. Yang ini berapa? Tadi 6 tambah 6 tambah 6. Berarti yang ini juga 6 juga nih. Jadi 24. Lihat aja segitiga siku-siku yang saya warnain nih. Saya warnain sama kuningnya. Nah, ini saya warnain dulu. Itu tinggal Pitagoras, tapi itu bukan triple Pitagoras ya. Soalnya hasilnya di pilihan juga udah akar-akaran kayak gitu. Ya udah deh, kita hitung aja ya. Gini nih. Jadi jarak terjauh kan ujung ke ujung. Saya tulis gini ya, jarak terjauh. Jarak terjauh berarti ini sama dengan akar dari 24 kuadrat ditambah 14 kuadrat. Ya. Jadi 576 ditambah 196. Berapa nih?
576 ditambah 196, ntar ini saya tambahin dulu. Ini sama dengan akar 6 sama 6 teh 2, 1, 10, 7 ya. 5 tambah 1, 6, ini 772. Nah, gimana coba cara carinya? Opsi yang tepat di jawaban. Masukin aja, itu kan di pilihan jawaban tuh 2 akar, 2 akar, 2 akar. Si akarnya masukin ke dalam nih. Si 2 teh berubah jadi, kalau dia masuk ke dalam akar teh kan jadi 4. Nih, jadi ya kalau saya ngelihatnya opsi yang A, itu 2 akar 190. Si 2-nya masukin ke dalam akar teh kan jadi 4 kali 190. Ini mah jelas udah puguh, buntutnya 0. Jadi nggak mungkin. Yang B, akar 4 kali 191. 1 kali 4. Udah jelas jawabannya di sini 1 sama 4 tuh, buntutnya 4. Nah, kalau yang C, itu teh 4 kali 193. Lihat 3 kali 4 kan buntutnya 2. Udah yakin saya mah ini pasti sama jawabannya akar 772 gitu ya. Tuh, akar 772. Jadi otomatis jawaban yang benernya udah ini nih. Akar 772 atau 2 akar 193. Cobain aja gerak yang bawah, udah pasti bukan itu jawabannya kata saya mah. Jadi biar cepat ngitungnya, lihat dari si ekornya, ini buntutnya gitu ya. Buntutnya tuh kan ini 4, ini 3, 12 kan? Berarti 12 itu buntutnya 2. Nah, jadi ambil di sini jawabannya yang C gitu. Ya. Jadi soal nomor 16 ini jawaban yang tepat adalah yang C. Jelas ya? Nah, sekarang teks yang kelima buat soal nomor 17 sampai 20. Nah, pada pertemuan warga RT 1 Dusun Expert ini dihadiri oleh 6 kepala keluarga yang rumahnya berada di wilayah utara. Jadi 6 di bagian utara, terus 8 di bagian selatan ya. Jadi kita tulis dulu di sini kepala keluarganya ya, kakak. Ini teh ada 6 di utara. Terus ada 8 di selatan. Nah, salah satu agenda pertemuan adalah pemilihan 4 orang pengurus RT yang terdiri atas ketua, wakil, bendahara, dan sekretaris. Nah, pemilihan pengurus RT dilakukan secara acak dan dipilih dari kepala keluarga yang hadir. Nah, pertanyaannya di sini, banyak cara terpilihnya pengurus RT dengan ketua berasal dari wilayah selatan ya. Ya udah aja di sini. Urutannya gimana tadi? Ketua, wakil, bendahara, sama sekretaris kan? Ketuanya dari wilayah selatan. Kalau ketuanya dari wilayah selatan, ini tuh total kepala keluarganya tuh, kalau kita lihat, ini ada 6 tambah 8 ada 14 orang kan? Nah, si ketua teh kudu dari selatan. Selatan tuh ada 8 sini kan? Berarti ketuanya kita isi sama 8. Dikali wakilnya. Nah, wakil mah bebas. Andaikan dari 14 kakak ini udah kepilih 1 gitu ya untuk menempati posisi ketua, berarti sisanya kan tinggal 13. Terus udah kepilih 2, tinggal 12. Udah kepilih 3, tinggal 11. Lihat nih buntutnya, tuh kebetulan beda semua kan? Kalau saya lihatnya gini, 1 kali 2 itu 2. 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 48. 48, cari yang buntutnya 8 tuh yang ini. Udah pasti jawabannya yang 13728 ya. Nanti dia dikotret aja sendiri. Cocokin ya. Jadi jawabannya ini adalah yang D. Ya, ini saya copy lagi data ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 18, peluang terpilihnya pengurus RT dengan ketua dan wakil berasal dari wilayah utara, sedangkan bendahara dan sekretaris dari selatan. Ntar ya, ini ketua sama wakil dari utara. Oke. Bendahara dan sekretaris itu dari selatan. Tadi tekan ketua, wakil, bendahara, sekretaris. Ketuanya dari utara, wakilnya dari utara, bendaharanya dari selatan, ini dari selatan. Ya udah, ketua teh kan di sini harus dari utara. Utara teh ada 6 orang. Berarti banyak caranya dulu aja ya. Banyak caranya. Kalau nggak usah banyak cara, mau pakai peluang langsung juga ya nggak apa-apa sih.
Saya banyak caranya dulu aja deh. 6 utara berarti di sini 6 orang yang bisa menempati posisi ketua. Buat jadi wakil berarti sisanya ya. Kalau udah dari 6 dipilih 1 kan sisa 5. Sekarang kalau bendahara. Bendahara berarti dari 8 orang itu 8-8-nya bisa nempatin posisi sebagai bendahara. Jadi ini 8. Yang sekretaris dari 8 udah kepilih 1 ya sisa 7. Nah, kalau mau nyari peluangnya, ini tinggal kita bagi aja sama banyak pemilihan tanpa syarat. Nah, dari 14 kepala keluarga yang ada nih ya, kalau tanpa syarat, berarti ya bebas kan. Yang bisa nempatin posisi ketua tuh ada 14 orang. Kepilih 1 sisa 13. Kepilih 2 sisa 12. Kepilih 3 sisa 11. Saya coret dulu ini jadi 2. Terus ini jadi 2 juga. Ini 2 sama 2, 4 kan. Bagi 4, 1. Ini bagi 4, 2. Nah, 5 kali 2, 10. Nah, bawahnya tuh kalau di pilihan ganda mah sama-sama 1, 4, 3. Udah aja langsung. Jadi jawabannya ini 10 per 1, 4, 3. Jadi opsi yang tepatnya di sini yang E ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini saya copy dulu ya datanya. Yang ini. Nah, pemilihan pengurus RT telah selesai dan yang terpilih adalah 2 kepala keluarga dari wilayah utara. Jadi 2 kepala itu dari wilayah utara, terus 2 kepala keluarga lagi dari wilayah selatan. Nah, selanjutnya dari kepala keluarga yang tidak terpilih sebagai pengurus RT, itu akan dipilih 3 orang secara acak untuk menjadi anggota tim keamanan desa. Berarti kan udah kepilih nih ya. Kalau 2 dari utara, 2 dari selatan, setelah pemilihan sisanya kan tinggal 10 kakak lagi. Ya, 10 kakak yang mana komposisinya si 10 kepala keluarga ini. Itu berarti 4 dari utara. Kenapa 4 coba? Kan udah kepilih 2 dari utara. Terus 6 dari selatan. Nah, banyak cara 3 orang yang terpilih itu berasal dari wilayah yang sama. Jadi kalau nggak utara gitu ya. Selatan. Jadi berapa nih? Ini tambahin aja. Nah, jadi kalau kita tambahin gimana nih? Dari wilayah yang sama kan? Dari kepala keluarga yang tidak terpilih sebagai pengurus RT. Nah ya, dipilih 3 orang secara acak. Oh, terpilih berasal dari wilayah yang sama, banyaknya cara. Ya benar-benar gini ya. Berarti yang utara kan di sini ada 4 orang. Ya. Terus udah kepilih 1. Ntar ini urutannya diperhatikan nggak ya? Sebentar. Banyaknya cara 3 orang yang terpilih berasal dari wilayah yang sama. Berarti mah gini. 4C3 ini teh. Ini urutan tidak diperhatikan nih, hati-hati. Kan bebas, misalnya kepilih A, B, C. Dengan kepilih CAB, ini teh kudu dihitung 1. Nah, kalau dihitung 1 ini harus pakai kombinasi. Kalau urutan baru pakai permutasi. Gitu ya. Jadi ini pakai kombinasi. 4C3. Kenapa 4C3? Kan dari 4 dipilih 3 gitu. Terus dari 6 dipilih 3, ya di sini tambah 6C3 gitu ya. Nah, kalau 4C3 berapa nih? Ini mah selisihnya 1 ya. 4 faktorial dibagi 3 faktorial. 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1. Ditambah ini 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial gitu ya. 3 faktorial itu 6. Ini coret. Jadi berapa nih? 4 ditambah 20 sama dengan 24.
Jadi ada 24 cara nih. Jadi jawabannya di sini 24 cara ya. Nah, sekarang soal nomor 20, dari seluruh kepala keluarga yang hadir, dipilih kembali 2 orang secara acak untuk bernyanyi bersama. Berarti urutan nggak diperhatikan ya, ini pakai kombinasi. Peluang 2 orang yang terpilih tersebut berasal dari wilayah yang berbeda. Berarti ini saya salin dulu aja kepala keluarganya ya. Nah, 2 orang yang terpilih berasal dari wilayah berbeda, ya udah aja. Berarti dari utara dan selatan. Pakai kombinasi ya, karena urutannya nggak diperhatikan. Dari 6 dipilih 1 tuh jadi 6C1. Terus dari 8 dipilih 1 ya 8C1. Bagi total kemungkinannya ini teh 14C2. Jadi berapa nih? 6 kali 8 bagi 14 faktorial dibagi 2 faktorial. 14 kali 13 kali 12 faktorial dibagi ini teh 12 faktorial kali 2 gitu. Jadi berapa nih? Coret-coret. Ini coret 7. 6 kali 4, 6 kali 8. 6 kali 8 teh 48. Dibagi 91. Jadi 48 dibagi 91 jawabannya yang mana tuh? Nomor 20. Ya yang D ya. Jelas ya?